Saat ini kita sedang berada di Houston, Texas di NASA, tempat pelatihan para astronot. Disinilah mereka berlatih sebelum terbang ke angkasa. Sedangkan Anda, para peserta training, Anda langsung terbang ke angkasa dengan jiwa Anda untuk melihat kebesaran alam semesta, keagungan Allah. Welcome to ASQ Auto Journey. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita baca Al-Fatihah, maka kita akan semakin rileks, semakin tenang, semakin damai. Al-Fatihah. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan. Alhamdulillah. Rasakan anugerah oksigen yang Allah berikan pada kita. Tarik nafas yang dalam, tahan, hembuskan perlahan-lahan. Semakin Anda bernafas, maka Anda semakin rileks, semakin damai, semakin tenang. Tarik nafas yang dalam, rasakan anugerah Allah, hembuskan perlahan. Sekarang lihat dengan mata hatimu. Bukankah ini pemandangan yang kita lihat setiap pagi ketika matahari terbit, seolah matahari kecil, lebih kecil dari bumi kita. Maka sekarang terbanglah tinggi dengan hatimu, terbanglah tinggi dengan pikiranmu. Tinggalkan bumimu yang kau anggap besar itu. Maka sekarang saksikan bumi yang kita anggap besar itu ternyata lebih kecil dari matahari yang kita lihat setiap pagi. Ternyata matahari kita besarnya 1,3 juta kali bumi kita. Jika bumi kita dikumpulkan sebanyak 1,3 juta bumi, maka itulah matahari kita. Maka sekarang tinggalkan mataharimu, terbang lebih tinggi lagi, terbang dengan hatimu, dengan jiwamu. Tinggalkan mataharimu, lihat, saksikan. Apakah mataharimu sendirian? Terbang lebih tinggi lagi dengan hatimu, dengan jiwa. Ternyata matahari kita tidak sendirian. Di sana ada Bernard Star, Alpha Centauri, Sirius, Epsilon Eridani, Tau Ceti. Bahkan di antara bintang-bintang itu ukurannya lebih besar dari matahari kita. Maka ternyata matahari itu tidak hanya 100, terbang lebih tinggi lagi dengan hatimu, dengan jiwamu. Maka kau akan melihat gugusan galaksi Bima Saktimu yang di dalamnya bukan 1 juta bintang, bukan 1 miliar bintang, tetapi di dalam galaksimu itu terdapat 200 miliar bintang. Namun ternyata galaksi kita pun tak sendirian.
Di sana ada Andromeda galaksi, ada Triangulum galaksi. Dan saksikan sekarang ke depan, ini foto terjauh yang baru mampu ditangkap oleh teknologi teleskop milik NASA. NASA pun tidak tahu di mana ujung alam semesta raya ini. NASA pun tidak tahu betapa luasnya alam semesta ini. Maka sekarang renungkan, pikirkan, jika alam semestanya saja sudah begitu besar, jika alam semestanya saja sudah begitu luas, tak mampu terjangkau oleh teknologi pikiran manusia, jika ciptaannya saja sudah begitu besar, lalu bagaimana dengan yang menciptakan alam semesta raya ini sendiri? Mampukah kau membayangkan, jika alam semestanya saja sudah begitu besar, lalu bagaimana dengan sang pemilik alam semesta raya itu sendiri? Maka sekarang tolong jawab, apakah bumi ini ada dengan sendirinya? Apakah matahari itu yang menciptakan dirinya sendiri? Apakah galaksi itu yang menciptakan dirinya sendiri? Apakah alam semesta ini dulu ada? Jangankan alam semesta raya, apakah gedung ini dulu ada? Berarti ada yang menciptakannya. Kalau ada yang menciptakannya, berarti sang pencipta itu memiliki maksud penciptaan alam semesta raya ini. Lalu untuk apa alam semesta raya ini diciptakan? Untuk apa alam semesta ini diciptakan? Lalu untuk apa kita ada di muka bumi ini? Untuk apa kita diciptakan, dihidupkan? Sekarang secara sadar boleh sekarang raba wajahnya, pejamkan matanya, raba wajahnya, rasakan pipi Anda, rasakan wajah Anda. Apakah wajah itu 100 tahun yang lalu ada? Apakah wajah itu 1000 tahun yang lalu ada? Sekarang pegang matamu, raba matamu dengan sadar agar kau mengerti. Apakah mata itu mampu melihat 100 tahun yang lalu? Apakah mata itu ada 1000 tahun yang lalu? Lalu siapa yang membuatmu bisa melihat? Tapi dengan mata itu, sudah berapa sering kita melihat hal-hal yang maksiat? Dengan mata yang diciptakan itu, sudah berapa sering kita melihat hal-hal yang dilarang oleh Tuhan? Pegang sekarang telinga, rasakan kau mampu mendengar bukan? Apakah 100 tahun yang lalu kau mampu mendengar? Siapa yang membuatmu bisa mendengar? Sekarang pegang lisanmu, pegang lisanmu. Siapa yang membuatmu bisa berbicara? Siapa yang membuatmu bisa bicara? Tapi renungkan, pernahkah lisanmu itu berkata-kata kasar pada ayah ibumu? Pernahkah lisan itu berkata-kata kasar pada ayahmu? Pernahkah lisan itu menyakiti ayah dan ibumu? Pernahkah lisan itu membuat air mata mereka menetes? Pernahkah lisan itu membuat dada mereka sesak karena ulah-ulah? Mari yang muslim kita beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Silakan berdoa semua. Bicara kepada Allah, bicara kepada Tuhannya masing-masing. Maka sekarang renungkan, lalu untuk apa kita dihidupkan?
Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita ada di muka bumi? Apakah hanya sekedar menunggu gaji? Apakah sekedar mencari nafkah? Apakah sekedar kita untuk makan dan minum? Apakah kita sekedar untuk mencari penghidupan? Apakah sekedar kita mengumpulkan uang, memberi pakaian, membeli rumah, membeli kendaraan? Renungkan. Apakah hidup hanya sekedar untuk itu? Apakah kita manusia diciptakan hanya sekedar untuk mencari makan dan minum, mencari penghidupan? Terlalu rendah bukan penghidupan manusia. Terlalu rendah bukan penciptaan manusia jika diciptakannya sekedar untuk makan dan minum. Pasti Allah sudah memberikan kita sebuah misi kehidupan, sebuah tujuan kehidupan. Maka sekarang bayangkan, sudah berapa banyak murid-murid yang sudah kita ajarkan, yang sudah kita didik, sudah berapa banyak murid-murid yang kemudian sudah lulus. Dan bayangkan mereka membawa kenangan-kenangan terindah dalam hidupnya. Mereka ingat kata-kata kita, kata-kata baik kita yang membekas di hati mereka. Mereka ingat nasihat-nasihat kita. Kemudian mereka tumbuh dewasa menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik. Mereka tumbuh dengan hikmah-hikmah yang kita ajarkan. Dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat di negeri-negeri ini. Di Sumatera Selatan ini. Tidakkah pahalanya mengalir untukmu, wahai para guru? Bayangkan ketika mereka menjadi seorang dokter, mengobati pasien, tidakkah pahalanya mengalir untukmu, wahai guru? Ketika mereka menjadi seorang polisi, menjadi seorang jaksa, mereka menegakkan keadilan dan kebenaran, tidakkah pahalanya mengalir untukmu, wahai guru? Namun bayangkan selama ini, tapi apa niat kita bekerja, apa niat kita ngajar selama ini? Apakah hanya sekedar rupiah? Terlalu rendah penciptaan kita. Terlalu hina tujuan hidup kita jika hanya sekedar rupiah, Bapak Ibu. Maka bagi guru-guru yang ikhlas, yang mungkin tidak mendapatkan panggung, yang mungkin tidak dilihat oleh pimpinan, oleh atasan, yang mungkin berprestasi tapi tidak mendapatkan pujian, maka bayangkan Allah akan menyambutmu dengan para malaikat-malaikatnya di surga. Atau boleh jadi ketika itu mungkin Anda atau saya sudah berada di tepi jurang neraka karena amalan ibadah kita atau maksiat yang pernah kita lakukan. Namun bayangkan tiba-tiba ada murid yang pernah kita ajar, yang mereka mendapatkan hikmah-hikmah baik dari kita. Mereka berkata, "Ya Allah, itu guruku, ampuni dia ya Allah, selamatkan dia dari siksa api neraka ya Allah. Orang itu adalah orang baik yang pernah mengajariku dulu tentang hikmah kehidupan, tentang kebenaran, tentang kebaikan. Dialah guru yang mengajariku untuk dekat denganmu ya Allah." Bayangkan. Maka sekarang tundukkan wajahnya, angkat kedua tangannya, bicara kepada Allah masing-masing. Berdoa semuanya, berdoa. Berdoa semuanya masing-masing. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Jika selama ini ada penyesalan, kita salah niat dalam bekerja, minta ampun pada Allah. Ataupun mungkin selama ini kita terlalu banyak mengabaikan anak-anak murid kita. Kita tidak sungguh-sungguh mengajari mereka. Mereka adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan.
yang didatangkan kepada dirimu. Kau tak pernah meminta, bukan? Tapi Allah datangkan hamba-hambanya kepadamu. Allah memilihmu untuk mengajari mereka tentang hikmah, tentang kebenaran. Maka sampaikan rasa syukurmu kepada Allah. Sampaikan rasa syukurmu. Betapa beruntungnya Anda menjadi seorang guru. Dan berdoalah kepada Allah. Jika ada pahala, semoga pahalanya mengalir kepada ayah ibunda kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Maka mudah-mudahan hari ini kita mengerti tentang makna dan tujuan kehidupan. Untuk apa kita ada di muka bumi? Untuk apa kita diciptakan? Dan semoga malam hari ini kita mengerti bahwa bekerja kita menjadi seorang guru penggerak, menjadi seorang tenaga pengajar praktis adalah pengabdian kita kepada Tuhan, kepada bangsa dan negara. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya akan sampaikan puisi sebelum kita berpisah. Jika engkau berbuat baik, orang lain mungkin akan menuduh dirimu egois, memiliki motif tersembunyi, namun tetaplah berbuat baik. Jika engkau sukses, engkau akan menemukan beberapa teman palsu dan musuh sejati. Bagaimanapun, tetaplah sukses. Apa yang telah engkau bangun selama bertahun-tahun mungkin akan dihancurkan orang lain dalam semalam. Bagaimanapun, tetaplah berkarya. Hal-hal baik yang kau lakukan hari ini mungkin akan dilupakan oleh orang lain esok hari. Namun tetaplah berbuat baik. Jika engkau memberikan yang terbaik yang kau mampu pada dunia, mungkin itu tak akan pernah cukup. Bagaimanapun, tetaplah berikan yang terbaik semampu. Dan pada akhirnya, semua yang kita lakukan ini bukan karena untuk kepala sekolah kita, bukan untuk murid kita, bukan untuk orang tua kita, tapi kita semuanya akan menghadap seorang diri. Kita akan kembali kepada Allah dan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Hal ini pun berlaku pada saya. 2 jam saya berdiri di hadapan Bapak Ibu pun saya pun akan dimintai pertanggungjawaban. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ketika nanti kita di akhirat kita berkata, ya Allah, mana surga yang kau janjikan, ya Allah. Kemudian Allah berkata, bukankah kau bekerja hanya untuk sekedar gaji, pangkat dan jabatan? Dan bukankah telah ku berikan dan kau dapatkan semuanya di muka bumi? Maka tak ada surga untukmu. Namun bayangkan, jika seandainya kita menjaga niat suci kita, jika seandainya kita bekerja, mengajar dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, mengajarkan hamba-hamba Allah di kelas-kelas kecil itu, dan kemudian kita berharap, kita mendoakan mereka setiap malam, ya Allah, 1 orang saja ya Allah, 1 anak saja, maka jadikan dia anak yang bermanfaat. Bayangkan, jika 1 orang saja, apa
Apalagi jika beratus beribu, berpuluh ribu murid-murid yang telah kita ajarkan. Mereka semua akan kelak akan bersaksi kepada kita. Bapak dan Ibu, maka bersyukurlah yang banyak. Dari sekian banyak manusia di muka bumi ini, hanya Engkau yang dipilih menjadi seorang guru. Saya Andre Falas, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi dalam kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salami kanan kirinya, depan belakangnya. Salami, lampunya jangan dihidupkan. Salami, selamat berjuang bos.